Halo saudara dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Pia Mediana dalam spesial talk show pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jember 2024. Kali ini sudah ada dua narasumber, yakni calon Bupati dan Wakil Bupati Jember, Muhammad Fawaid atau Gus Fawaid dan wakilnya Joko Susanto. Dalam 60 menit ke depan kita akan bahas bagaimana strategi penantang untuk melawan petahana dalam Pilkada Jember 2024 kali ini. Maka jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih Gus Fawaid dan juga Pak Joko sudah hadir meluangkan waktu untuk berbagi strategi dan visi misi di sini. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat nggih semuanya? Dan kami ucapkan selamat tentunya sudah resmi menjadi peserta Pilkada Jember 2024 dengan nomor urut 2. Victory. Bagaimana perasaannya mendapat nomor urut 2? Apa makna nomor 2 bagi Anda saat ini? Ya, alhamdulillah ini saya pikir sesuai dengan cita-cita kami berdua, bahkan para pendukung kami, karena kami yakin bahwa di 2024 ini nomor 2 adalah angka keberuntungan. Kita lihat Pak Prabowo, beliau bisa memenangi Pilpres dengan baik, dan bahkan dengan suara yang sangat meyakinkan dengan nomor urut 2. Dan saya kader Pak Prabowo, maka nomor 2 bagi saya adalah sebuah victory, sebuah kemenangan yang insya Allah itu kita persembahkan, saya dengan Pak Joko, kita persembahkan untuk masyarakat Jember. Begitupun dengan Pak Joko? Sama memaknai angka 2? Oke, ke Gus Fawaid dulu ini. Kenapa memilih Pak Joko Susanto? Apa spesialnya dari Pak Joko ini? Ya, jadi saya pikir saya ini anak muda. Saya kader partai politik. Dan kami anak muda ini punya semangat yang menggebu-gebu terkait bagaimana kita harus melakukan lompatan-lompatan pembangunan di Jember. Jember adalah kabupaten yang didesain menjadi kabupaten growth pool, pusat pertumbuhan ekonomi, kabupaten yang didesain menjadi kabupaten penyangga, tapi justru hari ini kita jauh tertinggal dibanding kabupaten sebelah dengan Banyuwangi. Bahkan di beberapa sektor, kita kalah dengan beberapa kabupaten sebelah kita yang lain. Maka Jember perlu lompatan-lompatan. Nah, yang bisa melakukan lompatan ini anak muda. Banyak sekali kabupaten-kabupaten bahkan negara bisa melompat jauh ketika pemimpinnya adalah anak muda. Namun anak muda tentu punya sedikit kelemahan. Biasanya harus didampingi oleh tokoh senior. Sedangkan saya melihat Pak Joko ini adalah sangat ideal bersama saya karena beliau tokoh senior, berpengalaman, secara ekonomi sudah selesai dan beliau sangat matang sehingga akan melengkapi kombinasi antara anak muda dengan senior, dan insya Allah itu adalah pasangan yang ideal. Senior dengan senior kurang pas, anak muda dengan anak muda juga mungkin kurang pas juga, maka anak muda dengan tokoh senior yang akan membawa cinta untuk Kabupaten Jember. Oke, itu menurut Gus Fawaid. Ke Pak Joko nih, kenapa mau menjadi wakil Gus Fawaid? Bukannya dulu ingin menjadi calon bupati dan sampai mendapat surat tugas dari sejumlah partai begitu. Kenapa menurunkan target, Pak Joko? Ya kalau bicara ingin, sebetulnya saya tidak pernah punya keinginan gitu. Karena hidup saya sudah selesai. Oh gitu. Kan itu kan. Merasa cukup dong Pak? Hah? Merasa cukup? Ya orang harus selalu merasa cukup. Kan itu. Sehingga kita bisa bersyukur. Kan itu. Kalau kita merasa kurang ya kita akan jauh dari rasa syukur dong. Oke, berarti ini dalam rangka bersyukur bukan menurunkan target atau capaian ya? Tidak. Baik. Nah, kalau misalkan istimewanya Gus Fawaid di mata Pak Joko seperti apa? Satu tokoh muda yang punya potensi, punya niat baik untuk memajukan Jember. Oke. Kan itu. Nah, dalam konteks itulah, kalau tadi dikatakan Gus Fawaid tadi perlu saya dampingin tadi ya semata-mata karena saya ingin mengantarkan anak muda yang punya niat baik tadi untuk
bisa merubah Jember lebih baik. Dan itu luar biasanya Pak Joko. Baik. Nah, tapi berhubung Pak Joko dengan Gus Wawait ini punya rentang usia yang cukup jauh, sekitar 28 tahun. Nah Pak Joko, apa tidak canggung nanti di kemudian hari ketika dimintai tolong, diinstruksi oleh orang yang jauh lebih muda usianya daripada Anda? Saya pikir konteksnya kan bukan personal, itu satu. Yang kedua, perlu dipahami bahwa pilkada itu milih pemimpin atau kepala daerah. Pertanyaannya apakah kepala daerah itu bupati? Apakah kepala daerah itu wakil bupati? Bukan. Yang dipilih itu kepala daerah. Artinya bupati dan wakil bupati itu satu kesatuan. Baik. Tidak dipahami sebagai personal yang beda. Gambarannya mungkin satu fungsi tangan, satu fungsi kaki, kan gitu loh kira-kira begitu. Satu kesatuan ya, satu harmonis, kesatuan. kolaboratif begitu. Betul. Nah, Gus Wawait kemarin kan terpilih di pemilihan legislatif DPRD Jawa Timur. Kenapa memilih untuk maju di Pilkada Jember? Bukannya itu buang-buang energi, kemudian biaya, apalagi basis pemilih Anda sudah kadung percaya begitu. Ya, Mbak, saya adalah orang yang dibesarkan dari kalangan aktivis. Saya yang dibesarkan dari kalangan kampus. Kami ketika di aktivis selalu diajarkan, ketika melihat ketidakadilan, melihat ketidaksesuaian, melihat banyak orang yang termarginalkan, kami selalu merasa punya idealisme. Jiwa kami meronta-ronta. Kalau saya niat hanya untuk kepentingan saya pribadi, maka saya pikir saya selesai dengan jadi anggota DPR Provinsi, yang hari ini harusnya saya jadi pimpinan DPRD Provinsi. Tapi apakah tega saya melihat tetangga saya, konstituen saya, rakyat Jember, yang hari ini angka kemiskinannya terbanyak kedua di Jawa Timur. Belum lagi angka stunting kita tertinggi, angka kematian ibu tertinggi, angka kematian bayi tertinggi. Belum lagi harapan hidup orang Jember lebih rendah dibanding Banyuwangi jauh, dibanding Lumajang jauh. Maka apakah kita bisa berdiam diri hanya karena kita punya jabatan? Hanya kita mungkin sudah mapan, hanya dengan selesai pemilu terus kita merasa sudah nggak usah gambling, nggak usah susah payah. Jiwa aktivis kami meronta-ronta untuk terpanggil bagaimana mengatasi masalah yang urgent selama 10 tahun ini di Jember. Kemiskinan di Jember ini naik loh. Saat kemiskinan di nasional turun, saat kemiskinan di Jawa Timur turun, justru kemiskinan di Jember naik. Apakah jiwa kita sebagai aktivis akan diam saja? Sebagai orang yang dikader di partai politik akan diam saja? Sebagai orang yang digembleng di partai politik akan diam saja? Jiwa kami terpanggil. Saya dan Pak Joko akan hadir untuk membawa cinta untuk Kabupaten Jember. Dulu ketika pertama kali menjabat di DPRD Jawa Timur, usia Anda cukup muda sekali waktu itu, 29 tahun? 26. 26. 26 Baik. tahun. Apa modal Anda selain latar belakang sebagai aktivis waktu itu? Ya, jadi dulu banyak orang yang bilang bahwa orang berjuang di politik itu membutuhkan modal yang begitu besar. Modal finansial ya. Nah, tapi saya pada waktu itu maju pertama kali, saya masuk partai usia 21 tahun. Kemudian saya maju legislatif itu usia 24-25 tahun. Saya pada waktu itu lawan 2 incumbent. Jadi spesialis saya ini ngelawan incumbent, Pak. Waduh. 2 incumbent DPRD Provinsi waktu itu. Dan saya yakin bahwa masyarakat punya hati, masyarakat Jember orang yang baik, masyarakat Jember Lumajang pada waktu itu orang yang sangat baik. Saya tidak percaya bahwa masyarakat itu bisa dibeli sepenuhnya. Maka kami turun ke bawah, kami sapa masyarakat, kami membawa cinta. Jadi bahasa cinta ini sebenarnya bukan bahasa sekarang, tapi bahasa yang sudah lama. Kami membawa cinta kepada masyarakat, cinta warga Jember, cinta warga Lumajang, cinta petani, cinta buruh tani, cinta nelayan, cinta orang termarginalkan, cinta wong cilik. Itu yang kami selalu bawa ke bawah, dan akhirnya kami bisa mengalahkan 2 incumbent. Kami mendapatkan kepercayaan untuk menjadi anggota DPRD Provinsi termuda pada tahun 2014. Baik. Nah, selain dengan bagaimana background ketika masih menjabat di DPRD, melihat carut-marut demokrasi kita akhir-akhir ini, bagaimana skenario calon tunggal hampir terjadi di beberapa daerah. Namun sempat batal, ada hal-hal baru ketika putusan MK keluar begitu ya. Melihat isu calon tunggal, bagaimana Anda menanggapi ini? Ya, jadi saya pikir calon tunggal, calon 2, calon 3, calon banyak, itu tidak ada yang salah. Karena itu diatur dalam aturan kita, bahkan diputuskan dalam
keputusan Mahkamah Konstitusi yang awal terkait masalah calon tunggal dan itu sah. Maka sebetulnya itu bagian dari dinamika saja. Tergantung dari masyarakat, tergantung dari mekanisme kita yang ada. Dan kami dari awal tidak pernah punya skenario untuk calon tunggal. Cuman karena kebetulan Jember belum pernah ada aktivis yang jadi bupati, belum pernah ada anak desa yang jadi bupati, belum pernah ada kader partai yang jadi bupati. Mungkin partai-partai dengan melihat perkembangan Jember yang begitu jauh kalah tertinggal dibanding kabupaten sebelah seperti Banyuwangi, partai-partai merasa terpanggil memberikan kepercayaan pada kami, sehingga saya dengan Pak Joko mendapatkan kepercayaan 15, bahkan tambah 1 kemarin, 16 rekomendasi dari partai politik. Kami sebagai kader partai bangga. Tentunya harusnya ini pertanyaan kepada incumbent. Kenapa incumbent tidak bisa meyakinkan partai politik? Dia punya segalanya loh. Kami ini anak muda, anak yang ibaratkan belum punya APBD, belum punya struktural birokrasi, tapi partai-partai memberikan kepercayaan kepada kami berdua, dan itu karena melihat, bukan karena apa, tapi melihat kondisi Jember yang hari ini masih jauh dibanding kata ideal. Oke, 16 partai politik terbaru ya, data yang berkoalisi mendukung Anda begitu. Sempat bahkan PDIP muncul untuk mendukung nama Gus Fawait begitu. Ini benar-benar kata cinta atau mahar, Gus? Saya pikir saya tidak pernah membahas mahar. Partai politik, Mbak, hari ini bisa membuktikan bahwa partai politik tidak bisa dibeli. Kalau bisa dibeli bukan saya yang mampu. Saya ini anak muda, anak yang usia 36 tahun, bukan incumbent dan bukan siapa-siapa. Saya hanya kader partai yang digembleng dan dibesarkan di partai politik. Dan saya membuktikan dan saya bangga menjadi kader partai karena partai nggak bisa dibeli, buktinya banyak partai bersama kami. Begitu ya, masih ada cinta yang tanpa mahar. Partai ada cinta tanpa mahar dan itu dibuktikan oleh partai-partai hari ini. Partai punya cinta untuk rakyat dan partai kepanjangan tangan rakyat. Atau ada minimal kesepakatan khusus di partai-partai yang mendukung Anda ini? Partai hanya memesankan pada saya bahwa ketika kader partai menjadi orang pertama kali nanti kami jadi bupati dan wakil bupati Jember, beliau hanya menitipkan bagaimana kemiskinan di Jember terurai. Angka putus sekolah harus diminimalisir. Angka kematian ibu harus diminimalisir. Angka kematian bayi harus diminimalisir. Stunting harus diminimalisir. Bahkan harapan hidup masyarakat harus ditingkatkan. Itu di depan partai pada kami. Oke, untuk maju di pilkada mendatang ini tentunya banyak sekali evaluasi yang Anda lakukan dalam pemerintahan sebelumnya. Untuk bagaimana lebih baik menjalankan pemerintahan ketika terpilih begitu. Bagaimana Anda membaca pemerintahan sebelumnya? Tapi jangan dijawab dulu, Gus dan Pak Joko. Kita akan rehat sejenak. Dan saudara tetaplah bersama kami dalam special talk show Pilkada Jember 2024. Terima kasih Anda kembali menyaksikan special talk show dan bersama Gus Fawait beserta Pak Joko. Masih semangat ya? Semangat. Nah, maju dalam Pilkada Jember tahun ini tentunya perlu ada membaca begitu ya, evaluasi program kerja pemerintahan sebelumnya. Bagaimana Anda menanggapi? Ya, jadi saya berangkat bersama beliau ini kan berawal dari kata tadi kami merasa terpanggil dengan kondisi Jember. Jember ini tidak hanya dibaca soal kondisi hari ini, tetapi potensi yang harusnya bisa dicetak oleh Kabupaten Jember. Kita lihat Jember, selalu saya dengung-dengungkan, Jember adalah kabupaten besar. Lahan pertanian kita satu yang terluas. Bahkan banyak potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, terlihat dari jumlah penduduk kita salah satu terbesar di Jawa Timur, kan terbesar ketiga. Ditambah lagi ada banyak lembaga pendidikan, baik pesantren maupun kampus-kampus ada di Jember. Tetapi IPM kita seperti apa hari ini? Masih jauh dari harapan. Maka berangkat dari rasa terpanggil itulah kami melihat bahwa Jember harus diperbaiki. Jember baru, Jember lebih baik. Itu yang ingin kita wujudkan bersama untuk Kabupaten Jember. Kalau Pak Joko sendiri membaca bagaimana kinerja pemerintahan dan kepemimpinan kepala daerah di Jember selama ini bagaimana? Sederhana sebetulnya. Problemnya seperti yang disampaikan Gus Fawait tadi kan. Di sisi yang lain kita punya potensi sumber daya alam atau minimal kita bicara sektor pertanian. Yang kedua di Jember masyarakatnya pinter-pinter, paling tidak ukuran dari banyaknya perguruan tinggi.
Lah kalau kita punya potensi anugerah Allah yang namanya tanah dan punya manusia yang pinter, tapi fakta di sisi yang lain masih banyak kemiskinan. Padahal ada orang yang bertanggung jawab mengelola antara tanah dan masyarakat tadi, berarti kan ada problem. Berarti Anda melihat banyak paradoks antara sumber daya yang ada dengan kualitas yang muncul begitu ya? Oke. Seperti itulah kira-kira. Oke, nah tadi Gus Wahid mengatakan bahwasanya problem di Jember adalah stunting, pendidikan, kemudian kematian ibu dan anak begitu. Secara konkret, program apa yang akan Anda canangkan nanti? Ya, jadi kita melihat program itu menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan. Jangan sampai kita bikin program, tapi tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kita lihat tadi, apa Mbak yang tadi sampaikan itu, stunting, angka kematian ibu, angka kematian bayi, kriminalitas yang tinggi, dan juga masalah harapan hidup yang juga kita kalah dibanding Banyuwangi dan Lumajang. Itu apa sih penyebabnya? Kemiskinan. Kemiskinan di Jember ini jumlahnya, ini bukan hoax dan bukan omon-omon. Bisa dilihat di BPS. Jumlah orang miskin kita itu terbanyak kedua di Jawa Timur. Bahkan saat Indonesia turun, Jawa Timur turun, Jember naik. Nah ini ada masalah menurut saya. Kemiskinan di Jember berdasarkan data BPS, itu di mana sih letaknya? Di pinggir desa, pinggir kebun, pinggir hutan, dan pinggir laut. Rata-rata mereka adalah nelayan, petani, dan buruh tani. Maka kalau kita ingin mengatasi kemiskinan, maka pembangunan ini harus berbasis dari desa. Membangun desa, memajukan kota, bahasa kami. Maka ke depan kita pastikan bahwa pembangunan di Jember ini harus berkeadilan. Hari ini terlihat Mbak, angka indeks Gini kita yang dari tahun 2002 ke 2023 makin lama makin naik loh. Artinya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Padahal seluruh masyarakat Jember ini juga bayar pajak dia. Maka dia punya hak yang sama untuk menikmati kue pertumbuhan ekonomi kita. Maka ke depan saya dengan Pak Joko punya strategis membangun dari desa. Caranya bagaimana? Contoh bagi petani. Petani itu hari ini yang menjadi problem adalah masalah pupuk. Boleh terkait pupuk subsidi itu adalah kewenangan pemerintah pusat. Tapi minimal kami sebagai pemerintah kabupaten juga tidak boleh berpangku tangan memasrahkan dan menyalahkan pemerintah pusat. Yang diurusi pusat ini banyak. Maka ke depan kita ingin memperbaiki pendataan terkait masalah penerima pupuk subsidi. Yang kedua, kami tidak segan-segan akan membeli pupuk non subsidi. Kita dijual seharga subsidi kepada seluruh petani dan buruh tani di Kabupaten Jember dengan harapan ketika itu kami lakukan minimal kita bisa membantu petani meningkatkan produktivitas in the short term, dalam jangka pendek. Bagaimana jangka menengahnya? Jangan cuma berpikir petani hanya ketika dia merawat tanamannya saja sehingga produktivitas mereka naik, tapi harganya. Maka kita punya keinginan ingin membuat BUMD pangan. Filosofinya dari mana? Dari Bulog. Bagaimana ketika petani tidak punya barang harganya naik, tapi ketika petani punya barang harganya hancur, harganya turun. Maka dengan kehadiran BUMD pangan inilah insya Allah kami akan berupaya meminimalisir hal-hal yang terjadi seperti itu. Itu in the middle term. In the long term, dalam jangka panjang, kami punya keinginan bahwa untuk mengatasi kemiskinan di desa, pinggir kebun, pinggir hutan, pinggir pantai, bahkan di pinggir perkotaan, tidak ada jalan lain lewat jalur pendidikan. Ibu Faidah berhasil memberikan beasiswa sebesar 12.000 sampai 13.000 kepada anak-anak di Jember. Yang hari ini hanya 4.000 sampai 5.000. Ke depan saya dengan Pak Joko punya komitmen akan memberikan beasiswa kepada anak-anak Jember minimal 20.000 kepada anak-anak Jember karena kami yakin tidak ada jalan lain in the long term untuk mengatasi kemiskinan itu lewat jalur pendidikan. Begitu. Baik, Gus, terkait dengan pertanian ini bukan hanya masalah Jember begitu ya, namun banyak daerah di Indonesia yang mempermasalahkan pertanian ini. Ketika seorang petani atau bahkan seseorang yang punya lahan begitu ya, menjadikan lahannya sebagai sektor pertanian begitu ya. Namun petani sekarang tidak sejahtera begitu. Ketika orang punya lahan, lebih baik dibangun perumahan, lebih baik dibuat kos-kosan begitu. Itu lebih menguntungkan. Bagaimana Anda menghadapi ini nanti? Inilah yang saya katakan bahwa ada semacam paradoks di Jember ini. Di satu sisi, Jember ini adalah pahlawan pangan Jawa Timur bahkan nasional. Kita lumbung pangan loh. Tapi di satu sisi petani kita tidak sejahtera. Bahkan banyak petani kita, buruh tani kita yang mereka masuk terperangkap dalam
kondisi kemiskinan. Ini tadi paradoks. Kenapa seperti itu? Mereka akhirnya banyak dijual kepada tengkulak dan lain sebagainya, dijual kepada pengusaha perumahan. Kenapa? Karena mereka merasa pertanian tidak mempunyai masa depan yang cerah. Padahal banyak pengamat yang menyampaikan 10-20 tahun yang akan datang, sebuah daerah, sebuah negara yang akan menguasai atau yang kuat adalah yang menguasai terkait masalah bidang pangan. Maka sebetulnya kita tinggal meyakinkan caranya, pemerintah harus hadir. Government expenditure atau belanja pemerintah itu filosofinya hadir ketika ada ketidakadilan, hadir ketika ada pihak yang kalah, selalu kalah, maka pemerintah harus hadir termasuk di bidang pendidikan. Kalau Pemkab hadir, kalau pemerintah saya dan Pak Joko nanti membuat kebijakan yang memberikan harapan pada mereka, maka saya yakin petani kita akan sejahtera, kemiskinan akan turun, dan saya pikir apa yang disampaikan Mbak bisa kita minimalisir. Oke, baik. Itu pertanian, ada subsidi dan juga rencana jangka panjang. Kemudian di pendidikan, Anda berjanji untuk memberikan beasiswa sebanyak 12.000. Pada anak petani, 20.000. 20.000. Baik, untuk kesehatan? Ya, begini. Jadi, kesehatan adalah salah satu kebutuhan kita yang mendasar. Beberapa kabupaten memberikan sebuah program kesehatan yang bagus, padahal APBD-nya masih di bawah kita. Nah, Jember kami dan Pak Joko, yang pertama kami ingin memberikan perbaikan fasilitas kesehatan kita. Jumlah kamar di rumah sakit kita kurang hari ini. Itu harus menjadi perhatian khusus. Yang kedua, kita ingin menempatkan tenaga kesehatan. Kesehatan ini kan jasa. Maka mereka harus dibikin nyaman dulu. Filosofinya, the right man in the right place. Atau katanya orang pesantren, al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Semua ini harus pada tempatnya, pada ahlinya. Jadi kita nanti bikin nyaman dulu tenaga kesehatan, baru setelah itu kita berikan kesejahteraan. Dan yang terakhir kami punya program bahwa masyarakat Jember ke depan bukan cuma gratis di puskesmas, bukan cuma gratis di rumah sakit daerah, tapi kalaupun masyarakat Jember ada di luar kota, dia merantau, dia bekerja, kami pastikan selama di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan kami gratiskan, ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Jember. Oke, begini Gus, membahas soal diksi kesejahteraan begitu ya. Kalau misalkan kita mendengar janji-janji politik begitu, sejahtera ini seakan-akan suatu hal yang utopis begitu kita. Sulit diraih begitu, apalagi dengan hal-hal yang gratis, kemudian meningkatkan pendapatan dan lain sebagainya. Dari mana nanti Anda mengolahnya? Itulah butuhnya bupati kader partai politik. Membangun Jember tidak cukup dengan APBD, Mbak. Kenapa sih kita ini hari ini tertinggal jauh dengan Banyuwangi? Karena membangun Jember hanya menggunakan APBD Kabupaten Jember. Sedangkan kita luas, kebutuhan kita banyak. Akhirnya terjadi apa? Seperti yang 10 tahun terakhir ini. Kesehatan digenjot lebih baik, infrastruktur hancur lebur. Infrastruktur digenjot lebih baik, kesehatan dan lain sebagainya kocar-kacir. Maka ke depan kita perlu sinergi. Kita ini bukan negara. Kita ini adalah Kabupaten Jember yang menjadi bagian dari NKRI. Maka dibutuhkan pemimpin yang kader partai politik supaya dia punya kemampuan berdiplomasi, meyakinkan pemerintah pusat. Maka kita harus meyakinkan pemerintah pusat bagaimana APBN semakin banyak turun ke Jember, APBD provinsi semakin banyak turun ke Jember. Itu dibutuhkan pemimpin yang bisa berdiplomasi. Dan 10 tahun terakhir, anggaran rasio APBN dan APBD provinsi yang turun ke Jember semakin lama semakin sedikit. Sedangkan kabupaten sebelah, Kabupaten Banyuwangi, mereka bisa menjadi seperti sekarang, apakah mengandalkan APBD saja? Tidak, Mbak. Mereka juga mengandalkan transfer dari pusat, mengandalkan transfer dari APBD provinsi yang mereka transfer kepada APBD Kabupaten Banyuwangi. Selain Pak Joko punya strategi yang bagus ketika saya berdiskusi dengan beliau untuk meningkatkan PAD sehingga meningkatkan kemampuan fiskal kita yang kita taruh dalam government expenditure atau APBD Kabupaten Jember. Oke, Pak Joko, mendengar Gus Wawait ini seakan-akan menggebu-gebu ya. Identik dengan anak muda gitu. Anda melihat Gus Wawait ini hanya menggebu-gebu soal bagaimana rencana, konsepsi begitu, atau memang secara tindakan nanti Anda juga bisa menjamin bagaimana untuk pelaksanaannya? Tadi kan sudah dijelaskan. Kalau bicara konsep kan sudah dibicarakan. Sama kan gitu kan. Beliau yang menyampaikan secara publik. Konsep rencana begitu ya. Ini saya yang melapisi dari sisi actionnya kan kira-kira seperti itu. Anda sudah bisa memetakan. Suatu misal tadi kalau tadi bicara pendidikan tadi ke depan kita rencanakan 20 beasiswa. Oke.
itu pun dengan mengarahkan tercapainya satu rumah, satu keluarga, satu sarjana. Sehingga konsep itu akan lebih inilah, kira-kira kan gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau tadi disampaikan sumber pembangunan tadi tidak sebatas APBD, tapi bagaimana transfer daerah, transfer pusat. Yang tidak kalah pentingnya juga, bagaimana kita menggali potensi dari Jember itu sendiri. Saya contohkan saja yang bisa kita hitung dengan mudah. Ada perhutanan sosial. Di Jember itu kira-kira ada 57.000. Iya. Lah, rata-rata itu kan ada di pinggiran hutan. Komoditas yang ada rata-rata kopi. Dari 57.000 hektar tadi itu saja, kalau dihitung duitnya dari hasil panen kopi saja, belum pengolahannya, itu sudah 8,5 triliun. Artinya jauh melebihi dari APBD yang ada. Lah kalau potensi-potensi yang lain bisa kita gali, tabungan masyarakat, kita dorong untuk berusaha atau berinvestasi, kan semua akan menggerakkan perekonomian. Belum lagi kalau ada investor yang bisa kita tarik ke Jember. Baik. Akan semakin segala sektor Anda petakan mulai saat ini begitu ya. Nah, ini makin menarik bagaimana kita nantinya membahas strategi pemenangan dalam Pilkada Jember tahun 2024. Namun kita akan rehat sejenak terlebih dulu. Dan saudara tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam spesial talk show Pilkada Jember 2024 dengan kandidat nomor urut 2. Ke Gus Fawait dulu nih. Anda ini sepertinya penggemar yang banyak menggemari Anda, itu emak-emak, ibu-ibu rumah tangga, begitu. Untuk mereka yang memang basis paling besar untuk menggemari Anda, apa program yang akan Anda canangkan? Ya, sebetulnya saya yakin bukan cuma emak-emak ya atau ibu rumah tangga, bapak juga menggemari, cuman mereka kan ekspresinya biasanya lebih cool, lebih kalem gitu ya. Sama laki-laki biasanya sulit untuk mengungkapkan gitu maksudnya. Bukan sulit, memang karakter kita laki-laki kan seperti itu. Saya pikir kita lihat bahwa kemiskinan itu banyak di desa. Kenapa sih banyak di desa? Salah satunya karena yang menjadi tulang punggung utama adalah suami untuk masalah ekonomi. Nah, sedangkan ibu rumah tangga kadang-kadang di desa itu karena mungkin adat istiadat dan lain faktor lainnya, mereka biasanya tidak ikut serta untuk bekerja. Mereka mungkin tidak bisa meninggalkan rumah dan lain sebagainya. Maka ke depan kami ingin kelompok-kelompok pengajian selain membangun jiwanya, tapi harus membangun badannya. Kita akan rangkul kelompok-kelompok pengajian, kita akan kasih pelatihan-pelatihan sehingga ibu-ibu rumah tangga, emak-emak tercinta kita bisa membantu bapak-bapak di rumah masing-masing tanpa harus meninggalkan rumah, dengan buat kerajinan lain sebagainya, sehingga beliau-beliau bisa produktif emak-emak, dan itu insya Allah bisa menjadi salah satu cara untuk mengatasi dan menurunkan kemiskinan di desa, di perkampungan, pinggir kebun, pinggir hutan, dan pinggir pantai. Oke, baik. Jadi memberdayakan perempuan. Perempuan, ya? Betul. Pak Joko sepakat dengan hal ini? Sepakat. Apa Pak Joko juga punya penggemar ibu-ibu juga? Banyak dong, malah lebih banyak dibanding saya sebetulnya. Gitu. Nah, cuma sudah lupa. Sudah lupa. Oh, iya. Ketika dulu di masa agak mudanya ya. Nah, tim pemenangan sudah dideklarasikan. Ya. Ada 140 orang, 35 tim relawan. Mereka dari sejumlah kalangan, mulai dari anggota DPR RI sampai pengusaha, begitu. Seberapa yakin Anda bisa memenangkan pilkada kali ini? Saya yakin, Pak, karena kami membawa cinta. Saya dengan Pak Joko ini membawa cinta. Kombinasi saya dengan Pak Joko dan juga semua tim itu menandakan bahwa Jember akan menjadi rumah besar kita semua. Coba Mbak lihat, bedah lagi itu. Dari semua partai, dari semua organisasi,
Mulai dari ekstra kampusnya aja ada HMI, ada PMI, ada GMNI, belum lagi dari organisasi kemasyarakatan, NU, Muhammadiyah, LDII, bukan cuma dari Islam saja, ada Kristen, ada Katolik dan lain sebagainya, ada Hindu dan lain sebagainya. Maka dari struktur tim kami itu, kami memberi pesan, cinta damai, cinta Jember, dan cinta semua. Jember harus menjadi rumah semuanya. Semua golongan, semua suku, semua agama, semua elemen. Tidak boleh ada diskriminasi apapun di Kabupaten Jember. Karena Jember adalah mercusuar bagi daerah timur sendiri Pulau Jawa. Bahkan di daerah Tapal Kuda. Itu sih pesan yang ingin kami sampaikan kepada semua masyarakat. Oke, ini menarik ketika tadi dibahas beberapa organisasi di kemahasiswaan, anak-anak muda. Ya. Bagaimana Anda merangkulnya selain mungkin melalui media sosial yang Anda aktif saat ini? Kami merangkul selama dengan cinta, Pak. Kami selalu sampaikan pada tim, dijelekin, diejek, difitnah, senyumin saja, solawatin saja. Dan itu kan yang hari ini dibutuhkan oleh masyarakat. Kami makin dihina, kami nggak akan melawan. Dan komitmen saya dengan Pak Joko, kami tidak akan pernah melakukan black campaign. Dan sampai hari ini kami tidak pernah, tim kami tidak pernah. Kalau negatif campaign, mengkritisi kebijakan, itu sah-sah saja. Karena itu diatur. Tapi kalau black campaign, saya dengan Pak Joko, kami tetap berkomitmen menjaga bahwa kita akan menghadapi pesta demokrasi. Namanya pesta harus adu gagasan, adu visi misi, adu ide, bukan adu kampanye hitam, bukan adu fitnah, bukan adu hoax, apalagi adu omong-omong. Baik, kalau misalkan ada hinaan, kritikan entah kepada Gus Wawait ataupun ke Pak Joko, Anda berkoordinasi selama ini bagaimana? Kami baik, Pak. Saya ini bahkan sudah suami istri betul. Bahkan beliau ini yang kadang-kadang menenangkan saya. Bahwa ketika dihina, ketika diejek, ketika difitnah, insya Allah justru itu akan memperluas jalan keberhasilan kita. Karena jelas, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Maka kami sampaikan pada semua tim, saya dengan Pak Joko, dihina, dicaci maki, dan difitnah, senyumin saja, salawatin saja. Oke, baik. Di periode bulan Agustus ada survei yang mengatakan bahwa lembaga survei ini menyebut pasangan Gus Wawait Joko Susanto tertinggi sampai mencapai 50,7%. Apa pendapat Anda? Bagi saya survei ada karya ilmiah. Maka itu sebuah vitamin bagi saya dengan Pak Joko. Dan kami senang, kami bahagia, kami bersyukur. Karena kami ditempatkan dengan hasil survei yang tinggi, bahkan pemenang. Bukan cuma satu lembaga survei, dari beberapa lembaga survei. Namun kami selalu sampaikan, jangan jumawa, jangan sampai lengah, jangan sampai kendor, maka tetap bekerja, hadir di tengah-tengah masyarakat, rebut hati masyarakat, bawa cinta. Cinta Jember, cinta petani, cinta buruh tani, cinta nelayan, cinta kaum termarginalkan, cinta wong cilik. Merdeka. Oke. Ya kiranya begitu besar Gus Wawait, Pak Joko. Anda sendiri bagaimana? Besar capaian yang nantinya diharapkan untuk diraih, begitu sebesar apa? Ya tentunya semaksimal mungkin lah. Tapi tentunya semaksimal mungkin tadi kan bagaimana kita raih dukungan dengan cinta tadi kan yang disampaikan Gus Wawait tadi. Kira sederhana gitu aja lah. Oke. Kita nggak punya strategi yang seperti apa, enggak. Sudah lah. yakin Kita dong, ngalir saja lah. Sudah yakin betul? Ya kalau sudah jalan mesti harus yakin. Oke, baik. Nah, kalau nggak yakin ya jangan jalan. Benar. Ini udah kadung jalan masih Kan? yakin begitu ya? Itu yang Loh, bukan kadung jalan harus yakin, bukan yakin dulu karena jalan harus Oke, jalan. baik. Itu yang menguatkan saya kata-kata yang selalu saya ingatkan. Kalau enggak yakin ya jangan jalan. Oke, ini terbukti memang dari banyaknya dukungan begitu ya. Insyaallah. Hat-trick di pemenangan Pileg DPRD Jatim dan bahkan beberapa kali mendapat suara terbanyak untuk caleg tidak hanya secara provinsi namun secara nasional begitu. Untuk Pilkada Jember, seberapa besar target yang suara yang ingin didapat nanti? Oke, saya yakin Mbak, kami berdua slogan kami membawa cinta. Jadi kami insya Allah jauh dari bahasa-bahasa black campaign, menebar kebencian dan lain sebagainya. Kami melihat Jember hari ini, visi misi kepala daerah itu tercantum dan tertuang secara resmi di dalam RPJMD. RPJMD dibahas bersama legislatif, jadilah perda. Hari ini kalau kita lihat, dari perda RPJMD yang merupakan visi misi kepala daerah, bupati dan wakil bupati, hampir mayoritas tidak terpenuhi. Dulu ada yang berjanji Mbak, kalau saya jadi bupati,
saya akan naikkan tunjangan guru ngaji setinggi-tingginya. Saking tingginya nggak turun-turun, Pak, sampai sekarang. Loh, dulu ada janji juga. Kalau saya jadi bupati, saya akan menghidupkan Bandara Jember menjadi bandara nasional. Banyuwangi malah yang jadi bandara nasional, penerbangannya sampai ke luar negeri, ada loh flight luar negeri. Jember mati bandaranya. Maka kami tidak punya strategi yang apa-apa yang jelimet-jelimet. Kami hanya ingin membawa cinta, cinta petani, cinta buruh tani, cinta warga Jember. Jember harus melompat jauh lebih tinggi, Pak. Jangan kita ini tidak cukup dengan berjalan biasa. Tapi kita harus melompat karena Jember ditakdirkan dan didesain menjadi kabupaten penyangga di ujung timur Pulau Jawa. Tadi Anda mengatakan bahwasanya ada yang berjanji seperti ini, namun hasilnya seperti ini. Anda menjanjikan semua karena cinta. Namun kalau misalkan nanti di tengah jalan dari tim Anda sendiri yang ternyata tidak mencerminkan cinta, apa yang akan Anda lakukan? Saya pikir apapun yang kami lakukan, ini sudah berdasarkan kajian. Karena saya basic politisi, saya berangkat dari DPRD Provinsi Jawa Timur 3 kali. Pak Joko dengan pengalaman yang luar biasa di birokrasi dan lain sebagainya, kami semua itu kami hitung dengan baik. Sehingga apapun yang kami ucapkan, itu harus menjadi janji dan itu harus menjadi realita. Dan 5 tahun kami akan berusaha. Terkait masalah apa yang Mbak khawatirkan, insya Allah tim kami semua orang-orang hebat. Itu tokoh daerah, tokoh domestik, bahkan tokoh nasional. Ada DPR Kabupaten, DPR Provinsi, DPR RI, bahkan tokoh-tokoh di bidang yang lainnya. Ketuanya Mas Gogot, sekretarisnya Mas Dima, yang kita tahu bersama beliau tokoh-tokoh di Kabupaten Jember, bahkan Provinsi Jawa Timur. Dan insya Allah apa yang kami canangkan akan kami kerjakan selama 5 tahun ke depan. 16 partai politik yang mendukung Anda, mesin partai ini benar-benar bekerja untuk memenangkan Anda? Sangat bekerja, sampai hari ini. Makanya hasil survei kita tinggi, karena mesin politik partai, relawan, dan keinginan perubahan di masyarakat Jember tinggi. Nah, ini ada tudingan, Gus. Gus Wawait ini diisukan melibatkan kepala desa untuk kampanye. Padahal hal tersebut jelas dilarang. Tanggapan Anda? Kalau saya dituding, nggak apa-apa, yang penting saya nggak mau nuding. Kalau misalkan dituding, tentunya Anda harus memberikan bukti bahwa itu bukan hal yang benar. Anda sudah lakukan itu? Bisa dilihat apakah saya melibatkan kepala desa? Apakah saya melakukan sesuatu yang melanggar? Bukannya saya ini bukan incumbent. Harusnya incumbent dong yang punya potensi untuk ke sana. Sekali lagi, saya dituding, nggak apa-apa. Yang penting saya tidak menuding siapapun. Oke, begitu. Pak Joko, bagaimana kalau misalkan ada tudingan yang miring kepada Anda berdua? Ya mesti yang menuding itu yang harus membuktikan dong. Prinsip hukum kan begitu. Oke. Kalau seseorang menuduh seseorang jahat, melakukan sebuah kejahatan, dia harus membuktikan lebih dulu. Bukannya dituduh itu harus pusing membuktikan. Oke. Iya kan? Makna cinta yang semua karena cinta. Pak Joko sendiri, coba jabarkan cinta ini apa saja? Mungkin kembali, saya sebelum menjawab itu problem ya seperti pertanyaan tadi. Itu kan problem mindset. Problem di Jember ya urusan mindset itu. Itu loh. Berarti selama ini Jember kurang cinta dong? Ya mindsetnya bukan masalah kurang cinta atau cinta, mindsetnya yang salah gitu loh. Ya seperti itu tadi. Kalau dituduh ini, yang dituduh harus membuktikan. Ini kan mindset. Kan kira-kira kan begitu. Sama dalam hal tadi dicontohkan suatu misal bandara. Kalau mindset kita itu betul, kenapa kita hari ini mesti harus bicara punya bandara? Tapi kenapa kita tidak bicara yang penting ada bandara? Padahal kita, Kabupaten Jember, tidak punya keahlian untuk mengelola bandara. Lah kalau prinsip tadi dibetulkan yang penting ada bandara, bandara kan bisa diserahkan pada Angkasa Pura. Selesai, mesti jalan. Berarti problem seperti itu Anda anggap bahwa tidak melalui kajian yang baik begitu? Ya, saya tidak mengatakan itulah. Itu ada kajian atau belum saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas gambaran seperti itu membuktikan bahwa mindsetnya yang perlu
diperbaiki. Kurang cinta. Oke. Itu kira-kira. Masalah cinta, bagaimana strategi Anda, Gus Wawaid ini khususnya untuk menghadapi isu-isu miring, apalagi ini menyerang personal, seperti halnya poligami. Ya. Nah, tapi jangan dijawab dulu, kita akan rehat sejenak. Dan saudara tetaplah bersama kami dalam Special Talk Show Pilkada Jember 2024. Anda kembali menyaksikan Talk Show Pilkada Jember 2024, strategi penantang lawan petahana. Gus Wawaid dulu nih. Siap. Dalam pertarungan politik banyak sekali isu-isu yang disebarkan begitu. Salah satunya juga isu personal yang menyerang Anda terkait dengan isu poligami. Bagaimana Anda menanggapi isu negatif ini? Ya, jadi sekali lagi bahwa kami punya komitmen bahwa saya dengan Pak Joko dan tim tidak akan melakukan black campaign. Kami bisa saja melakukan black campaign karena penantang itu jauh lebih mudah dibanding incumbent untuk melaksanakan black campaign. Tapi kami tidak pernah melakukan itu. Kami tidak, saya ulangi, kita tidak pernah melakukan itu. Maka terkait masalah isu-isu seperti itu, saya bersama keluarga, saya bersama istri, senyum saja. Makanya saya tidak terpengaruh. Kalaupun kami harus bantah, buat apa? Toh juga semakin dibantah, makin namanya juga black campaign, namanya juga serangan personal, tidak akan pernah terselesaikan. Terselesaikan nanti kalau sudah 27 November 2024 pilkada selesai, insya Allah selesai semuanya. Baik, secara personal dalam artian bahwasanya orang tidak perlu mengurusi hidup orang lain yang ini tidak ada kaitannya dengan bidang atau ranah profesional begitu. Ya, jadi demokrasi itu di sebuah negara demokrasi, daerah demokrasi, insya Allah orang tidak akan banyak yang melakukan black campaign, apalagi serangan personal. Maka kami ingin menampakkan kepada masyarakat Jember bahwa ketika ada serangan personal pada kami tidak tanggapi, kami tidak susah, kami tidak sedih, apalagi sampai kami marah, nggak perlu. Karena di demokrasi itu tidak ada serangan personal dibalas dengan serangan personal. Biarkanlah isu negatif itu, biar masyarakat Jember cerdas, masyarakat Jember pinter, biar melihat siapa yang diserang, siapa yang berkomitmen untuk menjaga demokrasi yang baik, siapa yang berkomitmen supaya menjaga pesta demokrasi supaya tetap sesuai dengan tujuan utama pesta demokrasi adalah kesejahteraan masyarakat, kami tidak akan pernah membalas. Biar mereka nyerang personal saya ikhlas, saya sabar, saya ridho, karena ini bagian dari konsekuensi kami berjuang di wilayah politik, yaitu wilayah pemerintahan. Baik. Berarti bagi Anda yang menganggap orang-orang yang keberatan dengan isu poligami yang menyerang personal Anda, ini hanya persoalan berbeda pendapat. Jika ada orang yang berpendapat poligami, ya sudah, oke. Ada yang sepakat atau tidak, Anda menganggap ya itu perbedaan saja. Inilah alam demokrasi, yang sepakat silakan, yang nggak sepakat silakan. Karena kita tidak dalam rangka untuk mendapatkan serangan personal, terus melakukan serangan personal. Nggak dalam rangka itu. Tapi itu bagi saya adalah bagian dari pengorbanan yang saya dan istri saya korbankan untuk semua ini. Silakan orang bisa menyerang saya. Sekali lagi, saya ridho, saya sabar, dan saya nerima, saya tidak marah. Ketika orang menyerang saya pribadi, senyumin dan sholawatin. Baik, Anda bisa menjamin Pak Joko, bisa menjamin bahwasanya tidak akan ada serangan-serangan negatif secara personal dari tim Anda nanti di kemudian hari? Insya Allah. Saya pastikan kalau itu. Oke, baik. Kalau dari yang senior ini bisa memastikan dan langsung ini ya, menindak begitu. Oke, baik. Nah, Gus, bagaimana tanggapan Anda ini terkait dengan kasus korupsi dugaan begitu dana hibah di pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang menyeret sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Jawa Timur hingga kasusnya masih ditangani KPK hingga saat ini. Bagaimana? Saya pikir kalau masalah hukum, kita serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Artinya, ya saya sadar kalau apa-apa yang terjadi di Jawa Timur hari ini berupaya disangkut-sangkutkan dalam masalah politik ini kepada kami yang tidak tersangkut. Padahal sebetulnya nama kami tidak pernah disebut oleh aparat penegak hukum. Maka sepenuhnya kita pasrahkan kepada aparat penegak hukum, apalagi sekali ber-KPK. KPK ini sangat independen, tidak bisa didesak oleh siapapun, maka yang salah-salah, yang benar-benar. Maka sampai hari ini KPK tidak menyebut nama saya sama sekali, dan saya yakin kita akan clear and clean urusan masalah hukum tersebut. Anda bisa jamin ketika misalkan nanti terpilih, kasus korupsi tidak akan menjadi isu di tengah kepemimpinan Anda? Kami punya komitmen bersama, apalagi Pak Joko, S3 di bidang hukum. Maka kami punya komitmen yang kuat bahwa Jember harus bebas dari korupsi dan dari nepotisme dan kolusi. Kami pastikan
Keluarga kami tidak akan masuk ke pemerintahan. Keluarga kami, anak kami, mantu kami, cucu kami tidak akan kami masukkan menjadi tenaga ahli, menjadi staf ahli, apalagi masuk terlalu dalam urusan teknis kami sebagai kepala daerah Kabupaten Jember. Saya pastikan. Benar-benar Anda menjamin bahwa pelaksanaan meritokrasi nanti berjalan dengan baik. Kami Biasanya pastikan. ada kebingungan ini Gus, kalau misalkan meritokrasi dengan dinasti begitu, ketika seorang kepala daerah menganggap bahwa keluarga kami punya skill kok, punya kemampuan, kenapa tidak? Akhirnya ya sama saja dinasti, walaupun tidak melalui meritokrasi itu tadi. Ya, Mbak, di dalam pemerintahan yang baik, ini bukan urusan boleh dan tidak, tapi ada pantas atau tidak. Jadi ada nilai-nilai kepantasan, sama kayak saya. Kenapa saya dengan Pak Joko? Pak Joko selesai dengan ekonominya. Saya insya Allah bisa lah selesai dengan ekonomi saya. Tapi ketika saya datang ke masyarakat, apakah pantas saya pakai baju mahal, Mbak? Apakah pantas saya pakai baju yang hedon? Saya hedon ketika rakyat saya masih miskin nomor 2 di Jawa Timur? Tidak pantas bagi saya. Maka ini bukan masalah benar atau tidak, tapi masalah pantas dan tidak. Saya pastikan keluarga saya, keponakan saya, mantu saya, cucu saya, istri saya tidak boleh terlalu masuk dalam pemerintahan. Yang jadi bupati dan wakil bupati kan fawaid sama Pak Joko. Bukan istri saya, bukan ponakan saya, bukan anak saya. Masalahnya bukan boleh atau tidak, pantas atau tidak. Oke, Pak Joko juga sepakat seperti itu dan bisa menjamin bagaimana pelaksanaan meritokrasi terlaksana dengan baik nanti. Perjalanan karir saya membuktikan. Keluarga saya tidak pernah ikut urusan kantor saya. Oke. Sama sekali. Kira-kira seperti itu. Oke. Boleh ditanya pada masyarakat Jember. Nah, terkait Pak Joko, apa tidak ada trauma terjun ke politik? Dulu di Pilkada 2020 sempat diprank, dijanjikan akan direkom, tetapi ternyata ditinggal. Kembali, saya tidak punya keinginan yang bersifat duniawi terkait dengan urusan ini. Karena semata-mata, satu, saya didorong banyak pihak. Yang kedua, motivasinya adalah bagaimana saya bisa berkontribusi, melahirkan kebijakan yang melahirkan kemanfaatan untuk masyarakat. Kalau misalkan ada yang mengatakan bahwasanya Anda tidak memiliki basis kekuatan politik, tanggapan Anda seperti apa? Ya saya pikir politik apa harus selalu dimaknai partai politik? Politik kan bisa kan yang lebih konkret kan dukungan masyarakat. Yang milih kan masyarakat. Dan masyarakat banyak yang mendorong dan mendukung saya, kira-kira seperti itu. Oke, dalam pelaksanaannya nanti, Gus Wawaid ada kabar relawan tidak solid dan keluar barisan begitu. Bahkan menyeberang ke kubu sebelah. Tanggapan Anda? Saya pikir kabar itu kan sama kayak gosip, digosok makin sip. Saya pikir malah relawan kita makin banyak hari ini. Bahkan partai yang asalnya 15 ya Pak Joko, kita ketambahan satu partai jadinya 16. Relawan kita itu sudah puluhan sekarang Pak. Maka saya pikir kalau kabar apalagi gosip, digosok makin sip, senyumin, salawatin saja. Nah, membaca tentang kemiskinan yang berulang kali Anda katakan begitu, Anda mengklasifikasikan kategori miskin dan mental miskin ini seperti apa? Banyak orang-orang kita yang secara SDM sebenarnya tidak miskin begitu. Apalagi berbicara stunting, mereka hanya tidak paham bagaimana merawat anak dan memberikan gizi yang baik begitu. Ada mental miskin di sana. Ya, bagaimana Anda jadi begini Mbak, menanggapi? kita ngomong kemiskinan, ini kan memang anjuran agama juga. Pengentasan kemiskinan juga anjuran agama loh. Nah, yang kedua, kalau ngomong masalah kemiskinan, kita punya dua lembaga yang sangat kredibel kalau ngomong kemiskinan. Apa? Yang pertama BPS, Badan Pusat Statistik. Yang kedua Bank Sentral atau Bank Indonesia, Central Bank. Dia punya kategori kemiskinan, indikator kemiskinan dan lain sebagainya. Terkait masalah miskin dan mental miskin, itu bisa dua lembaga ini bisa memisahkan dengan baik. Maka ke depan urusan kemiskinan ini menjadi urusan pertama kita. Buat apa Mbak? Penghargaan banyak tapi rakyatnya miskin. Buat apa penghargaan banyak perut masyarakatnya lapar? Buat apa penghargaan banyak kalau anaknya masih banyak stunting? Saya tidak setuju dengan bahasa stunting bahwa kadang-kadang orang kaya anaknya stunting. Rata-rata orang miskin Mbak. Tidak mungkin anaknya orang kaya itu Mbak ya
terus miskin, stunting, nggak mungkin. Rata-rata orang yang kena stunting itu orang miskin. Maka kalau banyak orang miskin, orang stunting, kena stunting di Jember masih tinggi, maka itu menandakan orang miskin di Jember semakin tinggi. Dan itu menjadi salah satu fokus kami. Semua hal ini tidak ada artinya ketika kemiskinan di Jember makin banyak. Begitu. Baik, ke Pak Joko dulu. Pesan Anda atau apapun yang Anda ingin sampaikan kepada masyarakat Jember utamanya, apalagi sebagai wakil atau calon wakil bupati ini biasanya perannya agak kurang begitu ya. Anda menanggapi ini seperti apa? Apakah nanti di dalam perjalanan Anda akan benar-benar berikut atau bertindak sebagaimana seorang wakil yang membantu seorang bupati di kepala daerah? Di depan tadi kan sudah saya katakan, pilkada ini milih kepala daerah. Bupati dan wakil bupati itu bukan elemen yang beda, tapi satu kesatuan utuh. Artinya apa yang dipikirkan oleh bupati, itu juga yang dipikirkan oleh wakil bupati. Apa yang dilakukan oleh bupati, itu yang dilakukan oleh wakil bupati. Saya contohkan, ya kalau urusan makan yang bekerja tangan, masa kaki harus cemburu. Kalau mau jalan, masing-masing begitu Anda ya. Kalau mau jalan, masa tangannya ya harus cemburu. Oke, siap. Terakhir, Gus Wawaid, ya. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat Jember? Kami berdua datang membawa cinta. Kami berdua mohon doa dan mohon dukungan. Belum pernah ada bupati anak muda, belum pernah ada bupati anak petani, belum pernah ada bupati anak santri, belum pernah ada bupati anak desa. Maka izinkan 2024 yang mengabdi untuk Kabupaten Jember sebagai Bupati Jember adalah anak muda, aktivis, kader partai politik, anak desa, anak santri untuk Jember maju, Jember lebih baik. Oke, baik. Terima kasih Gus Wawaid, Pak Joko Susanto. Selamat berjuang, selamat berkampanye setelah ini, dan salam sehat, sukses selalu. Salam sehat, ya? Sukses selalu. Oke, baik. Dan saudara, itu tadi perbincangan kami bersama dengan kandidat peserta Pilkada Jember 2024 nomor urut 2, dan mudah-mudahan perbincangan ini memberi manfaat untuk Anda mempertimbangkan kembali memilih pemimpin Jember yang lebih baik ke depannya. Akhirnya saya Pia Midana pamit undur diri dan sampai jumpa.